Perkenalkan, nama saya Mutia Sinaga dari kelas PGSD H 2023 dengan NIM 1231110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Critical Book Review Pendidikan Pancasila. Baik, yang pertama di sini ada identitas buku utama dengan judul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Pengarang Dr. Andus Hawking MSI, penerbit Unimed Publisher, tahun terbit 2024, kota terbit Medan dengan ISBN 9786239514423. Adapun identitas buku pembanding dengan judul Pendidikan Pancasila, pengarang Muhammad Syamsuddin DKK, penerbit Total Media, tahun terbit 2019, kota terbit Yogyakarta dengan ISBN 979151277. Buku utama terdiri dari 7 bab, sedangkan buku pembanding terdiri dari 7 bab juga. Baik, yang pertama di sini ringkasan buku utama. Bab satunya yaitu Pengantar Pendidikan Pancasila. Pengantar Pendidikan Pancasila memberikan gambaran umum tentang isi buku dan konteks pendidikan Pancasila. Pembahasan meliputi definisi pendidikan Pancasila, relevansinya di Indonesia modern, dan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Bagian revitalisasi membahas upaya memperbarui dan mengadaptasi pendidikan Pancasila agar tetap relevan. Bab ini juga membahas dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, termasuk perubahan dan perkembangannya, serta hambatan implementasinya. Selanjutnya dijelaskan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan mahasiswa. Terakhir, bab ini menjabarkan landasan filosofis dan ideologis pendidikan Pancasila, termasuk dasar historis dan filosofisnya. Adapun bab 2 yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Bab ini membahas Pancasila dari perspektif sejarah Indonesia, dibagi menjadi 2 bagian, sebelum dan setelah kemerdekaan. Bagian sebelum kemerdekaan menelusuri nilai-nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa melawan penjajahan. Di sini meliputi Kebangkitan Nasional 1908 dan Sumpah Pemuda 1928. Bagian setelah kemerdekaan menganalisis implementasinya Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, penerapan asas tunggal Pancasila, dan era reformasi. Adapun bab 3 yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Bab ini secara sistematis menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mulai dari konsep dasar negara dan tujuan negara, dengan perspektif liberal, individualis, dan kolektif atau sosialis. Buku ini menekankan urgensi Pancasila dalam sejarah dan perkembangan Indonesia, serta hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang 1945. Lebih lanjut, dibahas implementasi Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Memberikan pemahaman komprehensif dari landasan filosofis hingga penerapan praktisnya dalam penyelenggaraan negara. Adapun bab keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Teks tersebut menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang merupakan sistem nilai dan norma komprehensif, terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman yang harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya, meski interpretasinya harus tetap berpegang pada esensi dan nilai-nilai luhur. Implementasi Pancasila memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh masyarakat dengan pendidikan dan pemahaman yang benar sebagai kunci keberhasilannya untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Adapun bab kelima yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat yang koheren dan sistematis, bukan sekedar kumpulan nilai moral, melainkan sistem yang saling berkaitan dan terintegrasi. Kelima silanya saling mendukung dan melengkapi, membentuk kerangka berpikir komprehensif untuk memahami realitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya.
Sebagai sistem filsafat yang dinamis dan adaptif, Pancasila dapat disesuaikan dengan konteks kekinian, tetapi setiap penyesuaian harus tetap berlandaskan pada esensi dan nilai-nilai luhurnya. Adapun bab ke-6 yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Bab ini menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika yang terintegrasi dan saling berkaitan, bukan sekadar kumpulan norma-norma. Kelima silanya memberikan landasan moral bagi perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai sistem etika yang dinamis dan adaptif, Pancasila dapat disesuaikan dengan konteks kekinian, namun tetap berakar pada nilai-nilai fundamentalnya, menjadi pedoman moral bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Adapun bab ke-7 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bab ini menjelaskan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini memastikan kemajuan teknologi dan sains selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Adapun yang kedua yaitu ringkasan buku pembanding. Di sini bab pertamanya yaitu landasan, tujuan, dan kompetensi Pancasila. Pendidikan Pancasila berlandaskan pada filsafat Pancasila sebagai sistem filsafat integral dan menyeluruh bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, sejarah perjuangan kemerdekaan, karakteristik masyarakat Indonesia, dan pedagogi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila agar dipahami, dihayati, dan diamalkan. Tujuannya untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, adapun bab yang kedua yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bab ini menelusuri bagaimana Pancasila dirumuskan dan diterapkan dalam sejarah Indonesia. Ia membahas asal-usul dan perkembangan pemikiran yang membentuk Pancasila, menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, dan bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi landasan penyelenggaraan negara. Lebih lanjut, bab ini menjelaskan dinamika pelaksanaan Pancasila sepanjang sejarah Indonesia, termasuk tantangan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Kesimpulannya yaitu menekankan pentingnya pemahaman dan pengamalan Pancasila yang konsisten untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Adapun bab ketiganya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ketiga ini membahas Pancasila sebagai sistem filsafat yang koheren dan sistematis. Pancasila memenuhi kriteria sistem filsafat karena memiliki koherensi atau sila saling berkaitan, sistematis atau tersusun logis, dan hierarkis, komprehensif atau mencakup berbagai aspek kehidupan, dan dinamis atau nilai dasar konsisten namun interpretasinya dapat disesuaikan. Bab ini juga menganalisis setiap sila dalam perspektif filsafat, menekankan nilai-nilai spiritual, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Terakhir, dijelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup dan pedoman berbangsa dan bernegara. Adapun bab keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Bab ini menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi didefinisikan sebagai sistem gagasan dan nilai yang menyeluruh, menjadi pedoman dan pandangan hidup. Karakteristik ideologi meliputi sistematis, menyeluruh, normatif, dan motivasional. Pancasila ditetapkan sebagai ideologi nasional berdasarkan Undang-Undang 1945, memberikan landasan yuridis. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki karakteristik, yaitu sistematis, menyeluruh, normatif, motivasional, dan terbuka atau dinamis dan adaptif. Fungsinya meliputi pedoman hidup, integrasi nasional, sumber nilai, landasan pembangunan, dan arah perjuangan bangsa Indonesia. Adapun bab kelima yaitu membahas Pancasila sebagai etika politik. Bab ini membahas Pancasila sebagai etika politik. Bagian ini mendefinisikan etika politik dan ruang lingkupnya serta nilai-nilai Pancasila yang relevan atau ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
dan implikasinya terhadap perilaku politik. Kemudian dibahas penerapan etika politik berbasis Pancasila di Indonesia, meliputi kepemimpinan, proses politik, hubungan antar lembaga, partisipasi warga negara, serta tantangan dan hambatan implementasinya. Adapun bab ke-6 yaitu membahas tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Bab ini menjelaskan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Bagian ini membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau tercantumnya dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungannya dengan Undang-Undang 1945 yaitu kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi, implementasinya dalam sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan, lembaga negara, proses politik, hak asasi manusia, dan sistem hukum, serta tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Kesimpulannya yaitu Pancasila memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun bab yang terakhir yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab ini membahas Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab ini juga menjelaskan pengertian paradigma, kemudian membahas bagaimana Pancasila menjadi paradigma dalam kehidupan bermasyarakat atau membentuk norma nilai moral dan etika berbangsa atau membentuk identitas nasional, nilai-nilai kebangsaan, dan semangat persatuan. Sedangkan bernegara atau membentuk sistem politik, sistem hukum, dan sistem pemerintahan. Kesimpulannya yaitu dibahas implementasi Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Selanjutnya membahas kelebihan buku utama dan buku pembanding. Di sini kelebihan buku utama yaitu panduan yang pertama ada panduan yang lengkap untuk strategi pengajaran Pancasila bagi guru. Yang kedua, materinya yang banyak dan disajikan oleh para ahli di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu materi yang dapat langsung dipraktekkan dalam konteks pendidikan. Sedangkan kelemahan buku utama yaitu penjelasannya yang terlalu padat meskipun materinya dari para ahli. Kemudian penyampaiannya yang terlalu padat dan kurang menggunakan ilustrasi dapat membuat pembaca kesulitan mencerna informasi. Adapun kelebihan buku pembanding yang pertama yaitu materi yang dijelaskan lengkap, jelas, dan mudah dipahami. Judul bab dan subbab mendukung pemahaman isi materi. Yang kedua, tata bahasanya baik, istilah asing dijelaskan secara detail, dan yang terakhir yaitu materi disusun secara sistematis dari dasar ke inti. Dan adapun kelemahan buku pembanding yaitu yang pertama, kurangnya analisis kritis. Di sini buku mungkin lebih fokus pada penyampaian informasi daripada analisis kritis terhadap implementasi Pancasila, potensi konflik nilai atau tantangan dalam penerapannya. Adapun yang kedua yaitu integrasi teknologi yang kurang. Di sini buku mungkin kurang memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pemahaman pembaca, misalnya dengan kurangnya link ke sumber daring. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari critical book review tersebut. Adapun kesimpulannya yaitu pendidikan Pancasila sangat penting untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang berakhlak mulia. Namun efektivitasnya saat ini terhambat berbagai tantangan. Oleh karena itu, reformasi komprehensif diperlukan agar generasi muda tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Reformasi ini harus integratif, meliputi kurikulum yang relevan, metode pembelajaran inovatif dan partisipatif, serta penguatan karakter melalui praktik dan teladan. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dapat menjadi landasan moral dan etika bagi pembangunan berdaulat, adil, dan makmur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.